hamba-hamba yang bukan dengan tujuan untuk menuntut ilmu, tetapi ketika dia duduk di tempat orang-orang yang sedang duduk di majelis ilmu, sebagaimana dijelaskan dalam satu asar ketika satu hamba duduk di satu majelis, dia duduk di majelis tersebut bukan untuk menuntut ilmu, bukan untuk mencari ilmu, bukan untuk menguburkan kewajiban, tetapi untuk menagih hutang. Ada orang yang punya hajat. Orang yang punya hajat itu sedang duduk di majelis ilmu, dia duduk cuma nungguin dia selesai tahlil, selesai ngaji, dia mau tagih hutang. Allah bilang, wahai malaikat, bagaimana kalau hamba-Ku ini melihat surgaku? Malaikat berkata, ya Allah, andaikan hamba itu melihat surgamu, maka dia akan menghabiskan seluruh amal ibadah, seluruh hidup untuk beribadah. Bagaimana kalau hamba-Ku ini melihat neraka-Ku? Kalau hamba-Ku ini melihat neraka-Ku, maka dia akan menghabiskan seluruh hidupnya untuk takut kepada Aku, khawatir tidak akan pernah merasa aman dari azab dan siksa. Ketahuilah wahai malaikat, dengan keagunganku, dengan kemuliaanku, telah Aku ampuni dosa-dosanya. Malaikat berkata, mengapa Kau ampuni dosa dia, ya Allah? Dia duduk di situ bukan untuk menuntut ilmu, bukan untuk ngaji, bukan untuk mencari petunjuk-Mu, bukan untuk mencari hidayah-Mu, mencari ridho-Mu, tapi untuk tujuan dunia, karena orang di situ ada yang punya kebutuhan. Apa kata Allah, wahai malaikatku, apakah hamba-hamba yang duduk di majelis itu Aku ampuni dosanya? Ya. Maka bagaimana mungkin hamba-hamba yang duduk di situ Aku ampuni dosanya, sedangkan dia ikut tidur, tidak Aku ampuni dosanya. Maka dia ikut duduk pun Aku ampuni dosanya, karena teman-teman duduknya semuanya Aku ampuni dosa-dosanya. Maka yang pertama, Imam Ahmad bin Harb mengatakan, selalulah kita suhbatul akhyar, bersahabat dengan orang soleh. Ini adalah amalan orang terdahulu, yaitu berkumpul alimah. Bahkan jikalau orang yang soleh saja berkata, jikalau orang soleh beliau orang terdahulu begitu tawaduknya, begitu rendah hatinya, dengan mengatakan wahibbus shalihin wa lastu minhum. Seorang imam yang lahir dari seorang ayah yang menjaga dirinya dan dari seorang ibu yang menjaga dirinya. Seorang ayah yang bukan orang ulama, bapaknya beliau bukan ulama, yang dimana kejadian tersebut pertemuan antara rahim yang suci, rahim yang terjaga, dan pertemuan antara sulbi yang terjaga, jasad yang terjaga dari makanan-makanan yang syubhat. Ayah beliau Imam Syafi'i berkata, hibbus shalihin wal rasul. Sayyidina ayah beliau Imam Syafi'i satu waktu beliau tidak sengaja sedang memakan buah apel. Ada yang bilang tufah, ulama ada yang mengatakan rumman. Tidak sengaja beliau memakan buah tersebut. Setelah beliau makan itu buah, beliau baru sadar, ini buah di sungai mengalir, berarti ini buah ada yang punya ini buah. Berarti ini buah mengalir ke sini, berarti buah ini adanya di sana. Beliau ikuti itu sungai, aliran sungai, sampai beliau dapati seluruh kebun-kebun buah yang beliau makan. Beliau datangi yang memiliki kebun tersebut. Beliau berkata, tadi saya nggak sengaja memakan buah yang jatuh dari sungai. Saya pengen minta ridhonya, pengen minta halalnya. Apa kata yang punya kebun? Kalau begitu kau harus bekerja di sini. Kau harus bekerja selama 1 tahun. 1 tahun bekerja. Apakah kau sudah ridho? Apakah kau sudah halal?
dengan sebongkah apel yang aku makan, syubhat tersebut kau sudah halal, kau sudah ridho? Sang pemilik kebun berkata, belum, aku belum halal, aku belum ridho. Tapi bukankah aku sudah bekerja di sini selama 1 tahun? Belum. Aku akan halal, aku akan ridho kalau kau menikahi anak perempuan. Akan tetapi anak perempuanku tidak memiliki mata, buta. Anak perempuanku tidak memiliki pendengaran, anak perempuanku tidak memiliki lidah, anak perempuanku tidak memiliki tangan, anak perempuanku tidak memiliki kaki. Kemudian Sayyidina Idris beliau berkata, bagaimanapun anakmu akan aku nikahi, yang penting engkau halal, engkau ridho dengan sebongkah buah yang aku makan tersebut. Kemudian dinikahkan. Setelah menikah, ketika beliau masuk kamar, beliau keluar dari kamar tersebut. Beliau berkata, wahai ayah, mertuanya, wahai ayah, aku salah masuk kamar. Ketika aku masuk ke kamar tersebut, aku melihat wanita yang cantik yang dia bisa lihat, dia bisa dengar. Kemudian mertua daripada kakeknya yang Syafi'i tadi, mertua Sayyidina Idris, beliau berkata, ya itulah anakku. Maksudnya buta, anakku tidak pernah memandang hal-hal yang haram. Anak perempuan tidak pernah memandang hal-hal yang haram. Dia tidak pernah mendengar hal-hal yang haram. Dia lidahnya tidak pernah berkata hal-hal yang haram. Tangannya tidak pernah berbuat hal-hal yang haram. Kakinya tidak pernah melangkah ke tempat-tempat yang haram. Dia di rumah. Dari pernikahan, seorang wanita menjaga dirinya dari hal-hal yang syubhat, apalagi hal-hal yang haram. Dan dari pernikahan, seorang suami yang menjaga jasadnya bahkan dari sebongkah apel. Kalau kita nggak ada, mana ada dari pernikahan itu, dari kedua orang tua yang menjaga dirinya daripada makanan-makanan syubhat atau hal-hal syubhat yang masuk. Dari situ lahirlah seorang imam yang agung, imam yang luar biasa, Imam Syafi'i, yang berkata, uhibbus shalihin walau lasbun. Aku cinta kepada orang soleh walaupun bukan bagian dari mereka. Padahal Imam Syafi'i udah soleh yang alim-alimnya orang, tapi masih berkata seperti itu. Kita siapa? Kau tidak mau suhbatul akhir, kau tidak mau bersahabat dengan orang-orang baik. Bagaimana kita bisa menjadi orang-orang baik kalau kita tidak berteman dengan orang baik? Bagaimana kita bisa menjadi ahli ibadah kalau kita tidak berkumpul dengan ahli ibadah? Bagaimana kita bisa menjadi orang berilmu kalau kita tidak pernah duduk berkumpul bersama orang-orang yang kita bertanya? Yang kedua, tarkur ridwan nas. Aku tidak menemukan lezat ibadah sebelum aku meninggalkan ridho manusia. Tidak butuh ridho manusia. Sehingga ketika aku meninggalkan ridho manusia, aku bisa dan aku mampu untuk menyampaikan kebenaran ketika aku meninggalkan ridho manusia. Selama ente masih cari ridho manusia, selama itu lidahmu akan keluh, lidahmu tidak akan sanggup, lidahmu tidak akan sempurna untuk menyampaikan kebenaran. Yang ente cari ridho manusia, bukan ridho Allah, maka lidahmu akan terhenti, lidahmu akan tidak bisa untuk menyampaikan kebenaran. Tak bakal sanggup untuk menyampaikan kebenaran. Kenapa? Karena masih cari ridho manusia. Ya bagaimana ya kau cari ridho pejabat? Bagaimana kau bisa nasihatin pejabat sampai kebenaran? Ya kau cari ridhonya dia, bukan ridhonya Allah. Kau takut sama dia. Makanya jangan heran kenapa orang sekarang takut untuk menyampaikan kebenaran. Kenapa orang-orang takut menyampaikan kebenaran? Maksiat di depan mata, kemungkaran di depan mata, ketidakadilan di depan mata, kesenangan-menangan di depan mata, penindasan di depan mata. Tapi kenapa tidak ada yang berani menyampaikan kebenaran? Karena kebanyakan daripada ulamanya, ustadznya, kiainya, habibnya, kebanyakan dari kita yang dicari adalah ridho manusia, bukan ridho. Orang kalau nyari ridho Allah, maka yang dia sampaikan semua kebenaran. Tidak peduli, tidak ada urusan dia sama manusia. Kenapa orang sekarang terhalang melihat ketidakadilan?
melihat kesewenang-wenangan, melihat penindasan kepada rakyat, melihat ketidakadilan terhadap rakyat. Kenapa kok ustaznya diem, kiainya diem, habibnya diem, ulamanya diem? Ya karena mereka mencari ridho manusia. Mereka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Bib, kenapa sih Bib? Anak ini susah, anak ini capek, anak ini galau, anak ini gelisah. Yang sakit bukan badan itu. Ketika kau lelah, ketika kau capek, yang sakit bukan badan, tapi yang sakit hatimu. Karena hatimu terlalu mencari ridho manusia sehingga lupa Allah Subhanahu wa taala. Tuba liman kana yarda rabbah qabla. Sungguh beruntung kalau orang yang ridho kepada Tuhannya sebelum berjumpa kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan ridho manusia, maka insyaallah engkau akan sanggup untuk menyampaikan kebenaran. Imam Ghazali berkata, wahai para ulama, jangan kau menerima apapun yang datangnya dari pejabat yang zalim, jelas-jelas kelihatan zalimnya. Jangankan yang zalim, yang tidak zalim aja jangan kau terima sebagai bentuk waraan, kehati-hatian. Sebab kalau kau terima akan tertanam dalam hatimu rasa simpati kepadanya, kecondongan hati, sehingga maksiatnya kau biarkan. Kenapa? Karena kau jadi ridho dia. Kau takut tertanam dalam hatimu tidak enak. Kalau untuk maksiatnya kau biarkan, mungkaratnya kau biarkan, ketidakadilannya kau biarkan, penindasannya kau biarkan. Kenapa? Karena kau telah menerima sesuatu dari mereka. Makanya di sini dikatakan oleh Rasulullah SAW, sinfani min ummati idza salahu saluhan nas wa idza fasadu fasadan nas, al umara wal fuqaha. Kata Rasulullah SAW, dua kelompok min ummati dari golongan umat. Apabila dua kelompok tadi itu baik, maka baiklah seluruh manusia. Dan apabila dua kelompok tadi itu rusak, maka rusaklah seluruh manusia. Apa itu? Al-umara, pemerintah, pejabat, wal fuqaha, dan para ulama, dan orang-orang yang mengerti pemahaman agama, dan orang-orang yang mengerti tentang ilmu fikih. Nah, sekarang kalau fuqahanya udah rusak, rusaknya fuqaha, rusaknya ulama, dengan apa? Rusaknya mereka dengan ikhwalitus salatin, bergaul dengan pejabat, dekat dengan pejabat, tapi nggak mau nasihatin pejabat, nggak mau nasihatin pemerintah, dekat sama presiden, dekat sama menteri, dekat sama gubernur, dekat sama wali kota, dekat sama para pejabat, tapi membiarkan maksiat-maksiatnya. Kenapa membiarkan maksiatnya? Kenapa tidak berani menyampaikan kebenaran? Takut kalau dia sampaikan kebenaran, nanti nggak dapat lagi ridho manusia itu. Karena dia jadi ridho manusia bukan ridho Allah. Itulah kenapa. Jadi nggak usah heran. Orang takut nyampaikan kebenaran, nggak usah heran. Kenapa? Nyari ridho manusia. Kalau nyari ridho manusia, dia takut lapar, dia takut susah, dia takut miskin, dia takut besok, dia pikir besok makan apa ya? Gua kalau nggak jilat pejabat gimana ya? Hah? Begitu pikirnya. Gua kalau nggak muji-muji pejabat, kan gimana ya? Gua kalau nggak mendekatin pejabat gimana ya? Besok umat. Kenapa? Jadi cari ridho. Kalau udah seperti ini, ya rusak semua. Umat rusak, manusia rusak. Umarahnya rusak, pejabatnya rusak, rusak semua. Rakyatnya rusak. Fasadul rakyat fasadul. Rasulullah salah ngomong. Hah? Rasulullah salah. Hah? Meleset Rasulullah kalau ngomong. Makanya di zaman ini yang penuh fitnah, yang penuh kerusakan, menjadi hamba yang istiqomah. Menjadi hamba yang istiqomah susah. Maka selalu berjalan yang benar. Tidak usah cari ridho manusia. Bukankah ridho Allah cukup bagimu untuk segala-galanya?
Ente dapat ridho Allah, udah semua itu orang dapat. Bagaimana cara mendapatkan? Apa itu ridho kepada Allah? Apa? Ente ridho sama Allah apa? Ridho sama Allah apa? Hah? Nggak tahu. Apa itu ridho sama Allah? Ridho sama Allah. Ridho sama Allah. Ridho sama Allah, taat kepada Allah. Ridho kepada Allah, patuh kepada Allah. Itu sebagai bukti dia ridho kepada Allah. Ridho kepada Allah, taat, patuh. Itu ridho. Ridho itu bukan hanya rela, bukan hanya menerima segala ketentuan yang Allah berikan. Wa arda rabbah qabla an yarda. Ridho kepada Tuhannya sebelum berjumpa dengan Tuhannya. Maksudnya ridho apa? Di dunia taat kepada Allah, patuh kepada Allah, sebelum kelak di akhirat nanti berjumpa dan bahkan dimintai pertanggungjawaban satu persatu sama Allah. Orang yang ridho, orang yang seperti apa? Orang yang kelak di akhirat dia berkata, ya Allah, di dunia aku sholat, aku puasa karenamu. Apa kata Allah? Ya, kau sholat karena kau puasa karena aku, dan sekarang kau mendapatkan balasan dariku. Kekallah kau abadi di surga. Tapi orang-orang yang cari ridho manusia datang kepada Allah. Dia datang kepada Allah bawa banyak pahala. Ada orang yang datang, ya Allah, aku sholat di dunia, aku ibadah di dunia, ya Allah, sholatku tidak pernah putus. Sholatku selalu awal waktu, ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta. Bohong kau, dusta kau. Kau sholat bukan untukku, kau sholat bukan karena aku, tujuanmu bukan aku. Kau sholat dan orang bilang kau ahli ibadah. Kau sholat dan orang bilang kau ahli sholat. Kau sholat menjadi imam, suaramu kau enak-enakkan agar orang memuji bacaan Quranmu enak. Kau sholat, kau lihat makmum di dalam hatimu berkata, oh makmumnya sedikit, biasa saja bacaannya. Oh makmumnya banyak, enakin bacaannya. Kalau kau cari ridho Allah, tidak ada beda banyaknya makmum atau sedikitnya makmum. Kalau kau cari ridho Allah, tidak ada beda kau ngajar sedikitnya murid atau banyaknya murid. Kalau kau mencari ridho Allah, tidak ada siapa-siapa, kau belajar. Tidak ada kesedihan, keinginan bagi orang-orang yang mendapatkan ridho Allah. Sebelum apa? Itu tadi di akhirat. Di dunia ini bisa sembunyi, di akhirat bisa tidak bisa. Ya Allah, saya berjihad karenamu, saya jihad karenamu ya Allah. Saya ini berjuang karenamu ya Allah. Saya ceramah lawan pemerintah, lawan ketidakadilan. Pemerintah yang zalim saya lawan, pejabat yang zalim saya lawan, presiden yang suka bohong saya lawan. Karenamu ya Allah. Apa kata Allah? Ya, tujuanmu karenamu. Orang-orang yang mencari ridho Allah. Ada lagi yang seperti itu datang. Tapi Allah bilang, kadzabta, kamu bohong. Yang kamu cari bukan ridho aku. Kamu seperti itu, orang bilang kamu berani. Maka sekarang kamu tidak akan mendapatkan balasan apa-apa dari minta balasan dari mereka. Apakah bisa mereka, kelompok-kelompok, golongan-golongan orang-orang yang di dunia kalian beribadah demi mencari perhatian mereka, apakah bisa mereka di akhirat memberikan balasan, sedangkan di akhirat kau tidak mendapatkan perhatian Allah? Kenapa? Karena tujuanmu di dunia adalah perhatian manusia, ridho manusia. Di dunia, ya, di dunia ente mau ibadah mau enggak tetap Allah beri rezeki. Di dunia ente mau beriman enggak tetap Allah kasih rezeki. Orang kafir Allah kasih rezeki kok. Di akhirat khulida ahlul jannah fil jannah biniyatihim wa khulida ahlun nar fil nar biniyatihim. Penduduk sorga itu mereka abadi di sorga karena niatnya. Kenapa? Karena niat mereka kekal abadi dalam sorga. Karena niat mereka muslim sampai mati.
wa khulida ahlun nar binar. Sedangkan penduduk neraka mereka kekal abadi dalam neraka karena niat mereka. Kenapa? Karena mereka niat kafir selama-lamanya. Karena mereka niat maksiat selama-lamanya. Mereka niat maksiat selama-lamanya. Sehingga apa? Sehingga mati dalam keadaan maksiat masuk dalam. Nah, semua tergantung kita di dunia mencari ridho Allah. Ya. Terkadang kita mencari ridho, kita meninggalkan keridhaan Allah demi keridhaan manusia. Ada satu dulu 13 tahun lalu ada perempuan datang ke anak, "Beb, saya pakai jilbab, terus saya melamar kerja di kedutaan Amerika, gaji 60 juta, tapi saya harus lepas jilbab, apa yang harus saya lakukan?" Anak-anak bilang, "Ibu orang berakal, ibu orang pintar, ibu tinggal pilih, mau rela kehilangan Allah karena pekerjaan dengan melepas jilbab, atau rela kehilangan pekerjaan karena ridho Allah. Tinggal pilih. Mau kehilangan Allah karena pangkat, karena jabatan, karena pekerjaan yang gaji dari 60 juta, atau rela kehilangan itu semua demi mempertahankan jilbab untuk mendapatkan keridhaan Allah." Apa kata? Saya lebih memilih ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ridho manusia tidak kekal. Ridho apa? Kita mencari ridho manusia, mencari perhatian manusia, malah kita yang bakal rusak, malah kita yang bakal hancur. Kenapa? Dikecewakan. Dikecewakan, lebih banyak kecewanya. Sekalipun kita mendapatkan kebahagiaan, hanya kebahagiaan yang besar, kesananya tidak. Tapi kalau kita yang cari ridhonya Allah, yang kita cari ridho Allah, Allah Subhanahu wa taala kekal, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan yang kekal. Kita mencari ridho Allah, Allah abadi, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan, kebaikan yang abadi. Paham maksudnya? Di dunia, ya Allah kasih. Itu mau ridho, enggak tetap di dunia Allah kasih. Itu tak minta Allah kasih gimana? Di akhirat. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah yang Maha tahu, itu tidak tahu apa-apa. Itu bisa bohongi anak, istri, ibu, bapak, manusia bisa dibohongi. Bisa orang-orang sekeliling yang dibohongi. Itu tidak bisa bohongi Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa nipu orang-orang sekeliling itu. Dia tidak bisa menipu Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa nipu orang-orang sekeliling itu. Dengan apa? Dengan bertakwa, dengan taat, dengan patuh, diramainya banyak orang. Demi apa? Mencari ridhonya. Tapi ketika sendiri, dia berani berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu kalau lagi sendiri, ya, kalau mau maksiat, itu yang punya korek, ambil korek, itu taruh jari itu. Sanggup itu nahan panasnya korek. Kalau itu tidak sanggup, itu pikirkan ini baru korek, panasnya korek, karena tidak sanggup. Bagaimana dengan panasnya api neraka? Sedangkan api di dunia ini adalah api yang di mana Nabi Adam alaihissalam, ketika Nabi Adam alaihissalam Allah turunkan ke dunia, Nabi Adam bingung mau makan apa. Allah tunjukkan kepada Nabi Adam, "Wahai Adam, makanlah engkau binatang-binatang ternak yang di mana itu adalah apa, makanan-makanan yang halal." Ketika Nabi Adam diajarkan oleh Allah cara menyembelih, cara ini, ketika akan memanggang, Nabi Adam bingung, tidak ada api. "Ya Allah, bagaimana cara aku memakannya?" Kata Allah, "Pangganglah." "Bagaimana cara aku mendapatkan apinya ya Allah?" Allah Subhanahu wa taala mengambil api yang paling rendah. Api di neraka ada 4. Yang paling rendah warnanya merah,
di atasnya ada yang berwarna biru, di atasnya ada yang berwarna hitam, di atasnya ada yang paling panas berwarna putih. Tidak usah berbicara berwarna putih. Api di dunia itu api yang Allah ambil yang berwarna merah yang paling rendah. Allah ambil uapnya, bukan apinya. Uapnya Allah ambil, Allah rendam dalam telaga Kausar selama ratusan ribu tahun. Udah Allah rendam, Allah taruh di dunia. Ini dunia kebakar sama isinya. Terus takfif, terus Allah ringankan sampai jadilah api yang menjadikan Nabi Adam memanggang. Itu api dunia. Terus bagaimana yang tidak sanggup dengan Nabi Adam? Makanya jangan heran kenapa ini Rasulullah sering sampaikan Rasulullah. Sayyidatuna Aisyah bilang, ya man lam yanam, ya man lam yanam tulal layali min khawfin al-sayyid. Wahai seorang manusia yang tidak pernah tidur sepanjang malam, tidak pernah tidur sepanjang malam karena takut kepada neraka sayyid. Nabi Muhammad tidak pernah tidur, bukan kayak kita. Kita nggak tidur mikir besok mau makan apa. Kita nggak tidur khawatir, gelisah dengan sesuatu yang telah dijamin oleh Allah. Kita nggak tidur malam maksiat, kita nggak tidur main gaplek, kita nggak tidur nonton bola. Rasulullah SAW tiap malam tidak pernah tidur, takut kepada neraka Allah. Tiap malam tidak pernah tidur karena takut kepada neraka. Kita jangankan takut, memikirkan neraka saja kita tidak pernah. Paham? Tapi poin yang paling penting yang sampaikan tadi, yang disampaikan Sayyidina Ahmad bin Harb, bahwasanya yang nomor 2 tadi yang saya sampaikan apa? Taraktu ridwan nas, aku meninggalkan ridho manusia, hatta qadartu, sehingga aku mampu, aku sanggup untuk menyampaikan perkataan yang hak. Nah, jadi gampang. Yang tahu diri ente. Kenapa anak ini nggak bisa ngomong menyampaikan kebenaran? Kenapa anak nggak bisa menyampaikan kebenaran? Oh ternyata anak ini masih cari muka. Oh ternyata Deden masih cari muka sama Mas Adi. Makanya jangan ketawa. Deden masih cari muka sama Mas Adi. Deden masih cari muka sama Habib Muhammad. Kalau masih cari ridho manusia, ya makanya Deden nggak bisa untuk nyampein kebenaran, nggak bisa nyampein yang benar, atau nggak bisa untuk negur fulan, karena masih nyari ridho manusia. Ente yang lebih tahu, dan tidak perlu nama. Ente yang lebih tahu, maka ente yang perbaiki dulu. Insyaallah ya semua yang salih di golongan orang-orang yang mengharapkan ridha Allah dan meninggalkan ridha manusia, sehingga kita selalu istiqomah bisa menyampaikan kebenaran. Sebagaimana disampaikan oleh Nabi, afdhalul jihad, paling utama-utamanya jihad. Jihad yang paling utama bukan megang pedang. Jihad yang paling utama bukan megang pedang. Tetapi jihad yang paling utama bukan berperang. Afdhalul jihad kalimatul haqqin inda sultanin jabir. Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Itu jihad yang paling utama, bukan megang pedang, bukan. Jadi sampaikan orang yang salah. Jangan hanya untuk cari ridho manusia, atau jangan hanya karena mendapatkan uang, jangan hanya karena teman, jangan hanya karena telah bergaul, jangan hanya karena mengharapkan ridhonya, jangan hanya karena menjaga perasaannya, sehingga ketidakadilannya dibiarkan.
Sampaikan kebenaran. Prabowo, itu. Presiden, menteri, itu. Tapi itu nggak bisa seperti itu selama masih mencari ridho manusia. Termasuk ketakutan inti dalam menyampaikan itu, kenapa? Karena ini masih jadi ridho manusia, nggak nyari ridho Allah. Kalau ente udah nyari ridho Allah, nggak ngarepin ridho manusia, nggak butuh sama ridho manusia, udah tahu pahit ridho manusia, maka ente akan melihat kecil. Ente tidak bakal kagum sama pangkat jabatan jenderal, malah presiden kalau bisa. Sampaikan kebenaran. Sampaikan kebenaran. Presiden salah, tegur. Kau salah. Yang benar begini. Kenapa kemarin ketika ada 3 tentara, kenapa kau tidak kecam Israel? Kenapa kau tidak kecam Amerika? Sampaikan kebenaran. Jangan jadi budak Amerika. Jangan jadi budak Israel. Keluar dari BOP. Perhatikan rakyat. Itu di Aceh sana masih banyak pengungsi-pengungsi yang membutuhkan pertolongan. Masih banyak rakyat susah, rakyat kelaparan. Di NTT anak sekolah bunuh diri. Sampaikan kebenaran. Dan engkau tidak bakal sanggup sampaikan itu kalau kita masih cari ridho manusia. Paham? Nggak bakal bisa itu. Selama masih ente mencari ridho manusia, tidak bakal ente bisa sanggup untuk menyampaikan kebenaran. Kenapa? Yang dicari ridho manusia, yang dicari ridhonya, perhatiannya, gimana ente bisa menyampaikan kebenaran, sehingga maksiatnya kalian biarin, ketidakadilan kalian biarin. Padahal berapa banyak di Indonesia ini ketidakadilan, penindasan, hukum tajam di bawah, tumpul di atas, hukum tajam di bawah, tumpul di atas. Yang harusnya hukum tajam di atas, tajam di bawah. Pengangguran banyak. Masyarakat tambah susah. Yang susah tambah susah. Malah yang dulu yang susah. Di NTT anak bunuh diri gara-gara apa? Gak bisa beli buku. Belum lagi banyak anak-anak yang keracunan gara-gara MBG. Sampaikan itu. Yang baiknya ya ada baiknya. Tapi yang buruknya yang nggak benar sampaikan agar apa? Agar diperbaiki. Makanya kan kemarin anak bilang ada satu pegawai di sini, pegawai kelurahan apa. Anak bilang, lurah Pabuaran, terus lurah Tegal, sama yang ada di kecamatan Kemang sama camatnya, itu jalan benerin. Jalan dari arah Pendopo benerin. Jalan dari arah Kahuripan benerin. Jalan dari arah mana benerin. Sebab kenapa? Itu jalanan di sana itu gelap. Bagaimana kalau ada masyarakat warga yang lewat pakai motor, mereka jualan sayur, orang susah, gelap, tabrakan. Bagaimana berapa banyak yang jatuh? Siapa yang tanggung jawab? Emang kalian nggak bisa pasang lampu? Udah 2 kali ada bilang, jangan sampai anak yang datang ke kantor kecamatan. Ini masalah rakyat. Terangin itu jalan-jalan. Kasihan orang, masyarakat kecil pakai motor mau ke pasar, mereka gelap-gelapan. Ada apa ini? Sampaikan kebenaran. Presiden salah aja anak sampaikan, kau salah, kau benar. Kalau ada yang benar, ada yang salah. Kalau ada kebijakan yang menyengsarakan rakyat, kita bilang salah, kita bilang salah. Apalagi cuma ini. Paham? Ini jadi pelajaran bagi kita semua. Ini cari ridho manusia, lidah itu bakal tertahan sampai itu benar. Baikkum, wallahu a'lam. Ya Rabbana tarana biha
عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والأزواج الرسول سيدتنا خديجة الكبرى وسيدتنا عائشة رضي الله بنت الرسول الزهراء سيدتنا فاطمة وذريتهم الحسنين سيدنا حسن حسين والسجاد علي العابدين ومحمد الباقر والإمام جعفر الصادق وجميع سلسلة ذرية الرسول صلى الله عليه وسلم وجميع الأولياء والشهداء الصالحين والعلماء العاملين وجميع المصنفين والمجاهدين في سبيل الله رب العالمين وجميع الأرواح من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا مشايخنا خصوصا إلى الروح Dede Kurniasi binti Haji Mursidi. Dede Kurniasi binti Mursidi, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afi wa'fu anha. Allahumma hijabha minan nar wa minan rafatil hisab. Wa khususan ila ruh. Sebutkan semua. Habib Ali bin Rahman, Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wa Syarifah Aminah binti Rahman, Bismillah. Syarifah Aminah wa Syarifah وشريف عيشة بن بسم الله سمع اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم اللهم شرفهم واكرمهم برؤية المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله ربنا تبارك وتعالى ذنبنا كما يجب بيتنا وصلى الله عليه وسلم